Shalom, salam jumpa dalam acara Light of Revival pagi ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Iman dalam situasi sulit. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini menceritakan tentang suatu pergumulan berat yang sedang dialami oleh Daud dan tentara-tentara Israel. Kalau kita membaca di dalam pasal 29, Daud dan tentara-tentaranya disuruh pulang oleh Raja Akis oleh karena panglima tentara Filistin tidak menghendaki Raja Daud dan tentara-tentaranya ikut berperang melawan musuh. Karenanya Daud dan tentara-tentaranya pulang ke Siklag, tempat tinggal mereka. Namun ketika mereka sampai di Siklag, mereka mendapati bahwa tempat tinggal mereka sudah hangus terbakar. Bahkan orang-orang yang mereka tinggalkan, keluarga mereka, istri, anak-anak dan segala kepunyaan mereka sudah dibawa oleh orang-orang Amalek menjadi tawanan. Dan dalam keadaan seperti itu, maka sedihlah hati Daud dan juga tentara-tentaranya. Mereka sangat bersusah hati. Karenanya di dalam ayat 4 dikatakan mereka menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini menggambarkan tentang pergumulan berat yang sedang dialami oleh Daud dan tentara-tentaranya. Bahkan secara khusus kepada Daud, pergumulan itu semakin bertambah lagi. Karena di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa dia diancam akan dilempari batu oleh tentara-tentaranya. Saudara, ini keadaan sulit yang sedang dialami oleh Daud. Dan apa yang dilakukan Daud dalam situasi sulit seperti ini? Kita akan melihat tindakan iman daripada Daud ketika dia mengalami situasi tersulit dalam hidupnya. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ini tindakan iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berada di dalam situasi sulit. Dia ingat kepada Allahnya, dia ingat bahwa Allah sanggup menolong dia. Karenanya dia menguatkan hatinya kepada Allah. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-7 bahwa dia meminta Imam Abiatar membawa efod kepadanya. Kita tahu bahwa efod ini selalu dipergunakan oleh imam-imam ketika hendak berhadapan dengan Tuhan. Dengan kata lain, tindakan iman Daud yang kedua adalah dia datang mencari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 bahwa Daud datang bertanya, meminta petunjuk daripada Allah. Haruskah aku mengejar mereka? Dapatkah aku menemukan mereka, menyelamatkan para tawanan yang ada? Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ini sangatlah luar biasa. Dalam situasi sulit, namun dia mau menguatkan dirinya, hatinya kepada Allah. Dalam situasi sulit, namun dia mau mencari Allah. Dalam situasi sulit, namun dia minta petunjuk daripada Allah. Ini tentunya suatu hal yang luar biasa. Kebanyakan kita ketika berada di dalam situasi sulit, kita bukan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita lebih dahulu mencari orang untuk meminta petunjuk, meminta solusi, meminta jalan keluar, meminta bantuan dan sebagainya. Tetapi kita lihat daripada Daud, dia tidak mendahulukan manusia. Dia tidak mendahulukan kekuatannya sebagai manusia, tetapi dia mencari Allah terlebih dahulu. Kiranya apa yang dilakukan oleh Daud ini juga menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita semua dalam situasi-situasi sulit yang saat-saat ini mungkin sedang menghantui hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengambil langkah seperti Daud dan biarlah kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Iman kita selalu kita pergunakan di dalam situasi-situasi sulit kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kami, bahwa di dalam situasi-situasi sulit kami harus tetap menguatkan hati kami bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, boleh menolong kami di dalam menjalani hari hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.